إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز المتقين فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Masyarakat muslimin, a'azzakumullah wa saddadu khutukum, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat yang tak mampu untuk kita hitung jumlahnya. Walau terkadang sebagian nikmat tersebut kita gunakan tidak sesuai dengan ridhonya Allah, terkadang kita gunakan tidak sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita hambanya, sehingga Allah tak henti-hentinya terus-menerus tidak memutus nikmat tersebut kepada kita umatnya, kepada kita hamba-hambanya. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang senantiasa kita berusaha mengikuti beliau dalam segala aspek lini kehidupan kita. Kita berharap semoga Allah istiqomahkan kita menjadi pengikut baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan masuknya tahun 2025, juga saat ini kita berada pada salah satu daripada bulan suci, yaitu bulan yang penuh keberkahan, bulan mulia, bulan suci, bulan Rajab. Hari ini kita masuk pada tanggal 3 Rajab, artinya kita berada di bulan yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan bulan tersebut. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan tatkala Allah ciptakan langit dan bumi, hitungannya adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 4 bulan suci itu jamaah. Kata Nabi, "Thalathatun sardun wa wahidun fardun." 3 berurutan, 1 menyendiri. Yang berurutan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga Muharram. Wa wahidun fardun, 1 menyendiri, baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadal Akhir dan Sya'ban, kata Nabi. Yaitu tiada lain adalah wa wahidun
fardun wa huwa Rajab, dan itu adalah bulan Rajab, bulan di mana kita berada. Artinya dari ayat At-Taubah tadi, ayat 36 tadi, Allah Subhanahu wa taala memilih dari 12 bulan yang Allah sediakan untuk manusia. Allah memilih dari 12 bulan tersebut ada bulan-bulan tertentu yang dinamakan dengan bulan suci. Sebagaimana di antara tempat-tempat yang kita pijak di atas muka bumi ini juga, Allah memuliakan satu tempat dibanding tempat yang lain. Allah memuliakan tempat-tempat yang mulia dibandingkan tempat yang lain. Demikian pun dalam skala waktu, skala bulan, skala hari. Nabi Muhammad SAW tentu sangat memperhatikan juga bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan suci. Sampai Allah dalam At-Taubah ayat yang tadi melanjutkan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Pesan Allah jemaah sekalian kepada kita, janganlah sekali-sekali berbuat kezaliman di bulan-bulan tersebut. Sehingga di bulan suci diharamkan untuk melaksanakan peperangan, kecuali dengan darurat. Kecuali tatkala musuh datang untuk memusuhi kita, untuk menjajah. Saat itu Nabi Muhammad SAW untuk memusuhi kaum muslimin, maka Nabi dan juga para sahabatnya tentu membela diri. Tetapi untuk mengawali peperangan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada bulan-bulan suci. Sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas tatkala menafsirkan At-Taubah ayat 36 tadi, Ibnu Abbas menyatakan bahwa ketika Allah mengharamkan kezaliman, mengapa demikian? Karena sesungguhnya kezaliman maksiat yang dilakukan di bulan suci itu dosanya dilipat gandakan di luar daripada bulan suci. Artinya perbuatan kemaksiatan dikerjakan di bulan Rajab, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, maka dosanya juga pun Allah lipat gandakan. Namun kabar gembira bagi kita semua kaum muslimin juga, bahwa selain dosa itu dilipat gandakan, maka sesungguhnya ibadah-ibadah yang dikerjakan di bulan-bulan suci juga Allah lipat gandakan pahalanya di luar daripada bulan-bulan suci. Selain 4 bulan suci ini, tentu kita mengenal ada bulan Ramadan yang sering kita ungkapkan juga dengan bulan suci Ramadan. Yang Nabi sifatkan Ramadan itu lebih kepada bulan penuh berkah. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan penuh keberkahan, bulan Ramadan. Sedangkan 4 bulan ini Allah sifatkan, Allah sebutkan dengan al-ashhurul hurum, bulan-bulan suci. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bulan suci, momentum untuk kita memperbanyak daripada ibadah-ibadah kita. Kita memperbanyak memelihara ibadah-ibadah yang wajib kita jaga. Kita menambah daripada kualitas sholat kita. Yang mungkin diantara kita ada yang belum paham apa yang dibaca ketika sholat, ia pelajari bacaan-bacaan sholat. Sehingga ia paham, ia mengetahui apa yang ia baca dalam sholatnya. Maka kualitas sholatnya meningkat. Begitupun dengan ibadah-ibadah sholat sunnah, kuantitasnya kita tingkatkan. Sholat tahajud kita jaga, sholat duha kita jaga, sholat qobliyah dan ba'diyah kita jaga, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, ataupun sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kenapa? Karena tadi perbuatan baik, ibadah dikerjakan di bulan ini jamaah, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa banyak amalan-amalan yang mampu untuk kita optimalkan. Bacaan Quran kita, dari interaksi yang paling bawah, dari kita tahsin Al-Quran, kita tingkatkan kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran, kita tingkatkan kemudian untuk membaca terjemahan Al-Quran, kita tingkatkan lagi untuk membaca buku-buku tafsir, agar semakin paham kita terhadap pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Quran.
Dan juga yang dianjurkan Nabiullah Muhammad SAW dalam bulan-bulan suci juga adalah memperbanyak puasa. Puasa Senin Kamis, kemudian ditambah dengan puasa Ayyamul Bid, atau mungkin ada yang sudah terbiasa dengan puasa Daud. Karena sesungguhnya dari bulan Rajab ini adalah pintu gerbang masuknya kita di bulan Ramadan. Dan kita tahu yang namanya Ramadan bagi kita kaum muslimin itu bagaikan olimpiade jamaah sekalian. Seorang atlet untuk tampil maksimal di olimpiade itu membutuhkan tidak hanya 1-2 tahun saja, tetapi sampai sekitar 4 tahun ia latihan. Ia persiapkan dengan maksimal, dengan matang, untuk mampu tampil pada satu momen di olimpiade yang tampilnya mungkin hanya setengah jam, yang tampilnya mungkin hanya hitungan beberapa menit, tapi dipersiapkan bertahun-tahun lamanya. Nah kita, Ramadan itu adalah puncak daripada olimpiade. Maka pemanasannya itu hendaklah kita mulai beberapa bulan sebelum Ramadan. Di antara pemanasan tersebut adalah kita laksanakan di bulan Rajab yang merupakan bulan suci. Selain daripada sholat kita tingkatkan, selain daripada bacaan Al-Quran, selain daripada puasa, kita pun dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Artinya amalan-amalan yang telah biasa kita lakukan di luar daripada bulan suci, kita tingkatkan ketika kita masuk ke dalam bulan suci, yaitu bulan Rajab. Kenapa? Yakfulu fihin nas. Orang-orang banyak lalai terhadap bulan suci, padahal keutamanya jelas di dalam Al-Quran. Banyak hadis Nabi SAW menyampaikan akan keutamaan bulan-bulan suci tersebut. Kaum muslimin, sidang jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu khotib mengajak kepada khotib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian untuk mari kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, bahwa saat ini kita berada di bulan yang suci Al-Ashhurul Hurum. Walau terkadang mungkin di antara informasi yang biasa kita dapatkan, terkadang di bulan Rajab pun banyak hadis-hadis tersebar yang kata para ulama itu adalah hadis palsu, yang kata para ulama itu adalah hadis mungkar. Maka tentu hadis palsu, hadis mungkar tidaklah kita jadikan landasan dalam kita beribadah. Maka hendaklah kita selektif melihat daripada sebaran-sebaran informasi hadis-hadis yang terkait dengan bulan Rajab. Hendaklah kita mengecek, hendaklah kita mencari ataupun menanyakan validitas kesohihan hadis-hadis yang tersebar. Jangan sampai kemudian hadis mungkar, hadis palsu yang disebarkan kemudian dijadikan landasan dalam kita beragama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Masyarakat muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala banyak orang yang lalai akan bulan Rajab, maka marilah kita untuk mengoptimalkan dengan sebaik-baiknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat waktu. Dan di antara nikmat waktu yang besar itu adalah nikmat Allah pertemukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dengan bulan Rajab yang merupakan pintu gerbang kita masuknya di bulan yang kita nanti-nantikan juga, yaitu bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan.
tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat keseriusan kita, semoga dengan hal tersebut Allah panjangkan usia kita bertemu dengan bulan penuh keberkahan, bulan Ramadan. Mari kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf, atas segala dosa yang pernah kita kerjakan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal 'afafa wal ghina. Rabbana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.